Oke teman-teman, karena tadi kita udah ngebahas tentang metodologi, lalu kita juga udah kasih tahu teman-teman tentang alurnya seperti apa dari kelompok 6 ya kan. Nah, sekarang kita bakal mulai ngebahas tentang hasilnya gitu ya. Apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 6 ya. Jadi dari kelompok 6 ini mengangkat asuransi seumur hidup gitu ya. Dan usia masuknya itu ada di usia 30 tahun 5 bulan teman-teman. Nah, kenapa kayak gitu? Karena pada saat usia masuk itu belum tentu usia daripada nasabah-nasabah ini di angka yang bulat ya. Misalnya teman-teman usianya 22 tahun, misal ada yang baru ulang tahun beberapa hari lalu. Nah, itu kan sudah ada rentangnya ya, sudah ada rentang hari, 1 hari setelah, 2 hari setelah, atau berbulan-bulan gitu. Makanya kita coba mengasumsikannya adalah 30 tahun 5 bulan gitu. Jadi kita ada pecahan di situ. Lalu kita pakai uang pertanggungannya adalah 1 miliar teman-teman ya. Nanti akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya gitu ya. Untuk yang di bagian uang pertanggungan. Jadi kita fokus dulu di bagian ini. Ada tingkat bunga dan juga faktor diskon. Tingkat bunga ini ya yang ada di rumus V ini teman-teman, 1/1 plus I. Nah, I-nya ini adalah sebagai tingkat bunga. Di mana kita mendapatkan tingkat bunga itu? Yaitu kita menggunakan daripada BI rate di tahun berapa? Tahun 2025 bulan Oktober kemarin ya. Jadi kita menggunakan 4,75% sebagai tingkat bunga. Ya, kita udah tahu I-nya berapa, dapatlah faktor diskonnya tadi. V sama dengan yang ini ya, teman-teman ya. 1/1 plus I. Nah, dapatlah untuk faktor diskonnya di sini. Ya, jadi kita udah clear dapat tingkat bunga dari BI rate, lalu juga faktor diskonnya sebesar 0,95465. Lalu kita juga menghitung untuk peluang kehidupan dan juga peluang kematian dari asumsi yang kita gunakan. Ada 2 asumsi ya, UDD dan juga Balducci, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini langsung hasil ya. Nah, sebenarnya untuk TQX ini ya, ini rumusnya dari perkalian antara Q ya dikali dengan si QX-nya. Nah, Q-nya ini apa? Q-nya ini adalah usia pecahannya tadi ya. Kalau usia bulatnya adalah 30 kan. Kalau usia pecahannya tadi berapa? 5 bulan. Nah, 5 bulan itu kita konversi kepada tahun. 5/12. Dapatlah 0,416 sekian ini ya. Jadi ini Q tadi sebagai usia pecahan dikali dengan QX-nya yang berada di tabel mortalitas ya. Dapatlah hasilnya untuk TQX pada asumsi UDD. Sudah dapat TQX pada asumsi UDD, kita lanjutkan ke TPX-nya sebagai peluang kehidupan melalui asumsi UDD-nya teman-teman. Ini tinggal kita kurangi aja 1 min TQX-nya. Karena kita udah dapatkan TQX-nya berapa, tinggal dimasukkan aja 1 min TQX-nya berapa. Nah tadi 0,005 sekian, dapatlah hasilnya untuk TPX pada asumsi UDD. Berbeda nih dengan Balducci teman-teman ya. Ada sedikit perbedaan, bahkan mungkin lebih banyak perbedaannya. Tapi ini ada kesamaan di bagian pembilangnya ya. Di TQX peluang kematian pada asumsi Balducci di sini, ini tetap K dikali dengan si QX ya pada tabel mortalitas. Jadi kita menggunakan panduan mortalitas juga ya sebagai tabel perhitungan gitu ya. Lalu ini bentuknya pecahan ya. 1 dikurang 1 min. Nah, ini K ya, teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah K dikali QX ya per 1 min K dikali dengan QX-nya itu berapa ya. Jadi kita memang ada perubahan nih ya daripada rumusnya dari asumsi UDD dan juga Balducci di sini, teman-teman ya. Kalau tadi TPX-nya daripada UDD itu kan kita tinggal mengurangkan aja 1 min TQX-nya. Kalau di Balducci kita memang harus menghitungnya ya. Jadi tidak ada pengurangan 1 min TQX ya. Atau misalkan TPX plus TQX sama dengan 1 itu enggak, teman-teman ya. Jadi memang kita harus melakukan perhitungan seperti ini ya. Karena di sini TPX itu adalah perhitungan yang kita tidak mengambil dari TQX-nya Balducci. Nah, di sini kita ambil PX di sini sebagai rumusnya ya. TPX sama dengan PX per 1 min K dikali dengan TQX. QX-nya berapa di sini ya. Dapatlah hasilnya untuk TPX. Jadi peluang kehidupan dan peluang kematian pada 2 asumsi ini ya, itu berbeda, teman-teman. Dan itu kita lanjutkan perhitungannya sampai di mana usianya itu 110,45. 42. Kalau misalkan teman-teman kepo nanti di bagian perumusannya lalu juga hasil, nanti kita bisa share oleh teman-teman dari kelompok 6 gitu ya. Lanjut
Di sini adalah perhitungan LX dan juga DX gitu ya. Orang yang hidup LX, kemudian orang yang mati kira-kira jumlahnya berapa gitu dengan asumsi yang tadi UDD dan juga Balducci. Di sini juga ada perbedaan teman-teman ya. Untuk yang UDD dan juga Balducci ya, rumusnya itu berbeda teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman fokus dulu di bagian UDD ya, LX. Orang yang hidup kira-kira ada berapa sih ya? Di usia 30 tahun 5 bulan tadi ya. Jadi ini rumusnya 1 min K dikali dengan LX ya, ditambah dengan K-nya tadi berapa, lalu dikalikan dengan LX plus 1 ya. Nah, LX ini kita ambil juga ya, panduannya dari mana? Dari tabel mortalita. Kalau di tabel mortalita kan nggak ada langsung dapetin LX-nya ya. Jadi kita kalikan dulu tuh si PX ya, kita kali ya dengan si LX di sana gitu ya. Karena LX di panduan awal itu yaitu kalau nggak salah ini 100 ribu ya, atau 100 ribu lah, 100 ribu gitu ya. Kalau misalkan ada kesalahan mungkin nanti teman-teman bisa bantu untuk membenarkan gitu yang lain. Nah, di situ kita ambil untuk mendapatkan LX plus satunya gitu ya, untuk di mortalita. Jadi kita ambil dari sana, lalu kita gunakanlah si LX tadi dan juga LX plus satunya dari setiap periode usianya berapa gitu ya. Dan ini adalah K-nya ya, 0,42 tadi. Yang ini juga sama nih K-nya. Ya, jadi kita gunakan untuk LX-nya daripada asumsi UDD. Nah, di Balducci juga sama teman-teman, tapi bedanya adalah perumusannya ya. Di sini untuk mendapatkan LX daripada Balducci, asumsi Balducci ya. Nah, ini kita gunakan rumus si K ini sebagai K ya. K per LX plus 1 ditambah 1 min K per LX pangkat min 1 teman-teman ya. Jadi memang perumusannya berbeda ya. Ya, berbeda, tapi hasilnya teman-teman coba perhatikan ya. Hasilnya ini tipis sekali komanya, tipis sekali ya. Untuk yang asumsi UDD, perkiraan orang hidupnya berapa di situ? 96.575,37. Sementara dengan asumsi UDD gitu ya. Oh, itu sementara asumsi UDD. Kalau misalkan pakai asumsi Balducci berapa? Itu hanya perbedaan komanya adalah 0,05 teman-teman ya. Nah, itu untuk di usia 30,42. Ya, artinya 30 tahun 5 bulan. Nah, di situ artinya kita bisa melihat perbedaan itu sangat kecil. Nah, ini baru yang usia-usia mudanya ya. Kalau nanti di usia-usia tua nanti akan coba dijelaskan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, terus tak hanya LX, kita juga menghitung daripada DX ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal dikurangi aja sih sebenarnya. DX sama dengan LX min LX plus 1 gitu ya. Perkiraan orang hidup ya, perkiraan orang hidup di pada LX dikurangi dengan perkiraan orang hidup di setelahnya LX plus 1 gitu ya. Dapatlah hasilnya seperti ini teman-teman ya. 137,54501 untuk si DX pada 30 tahun 5 bulan. Nah, lanjut juga kita menghitung beberapa simbol-simbol komutasinya juga gitu ya. Untuk apa? Untuk kita nanti proses di mana menghitung anuitasnya, lalu menghitung nilai sekarangnya. Jadi kita menghitung juga si DX-nya ini ya, si DX-nya ini, komutasi DX ini dengan perumusan apa? V dikali 1/2 ya. Ini adalah si X-nya gitu ya. Jadi V pangkat 1/2X dikali dengan LX, dapatlah hasilnya sekian gitu ya. Lalu CX-nya juga sama, CX sama dengan V pangkat 1/2 ya, dikali dengan X plus 1 dikali dengan DX ya. Lalu untuk N-nya dan juga M, nah ini hasil daripada jumlahan gitu ya, hasil dari perjumlahan. Kalau N kita jumlahkan keseluruhan si DX ya kan, si DX yang ini nih ya. Lalu kalau misalkan si MX kita jumlahkan hasil keseluruhan daripada si CX-nya teman-teman, dapatlah hasilnya nanti seperti itu. Nah, dari sini kita coba untuk melakukan perhitungan daripada anuitasnya itu ya teman-teman ya. Jadi probabilitas ya. Jadi yang akan didapatkan daripada si nasabah ini kira-kira berapa sih gitu ya. Nah, dari situ itu menggunakan apa? Menggunakan komutasi tadi ya, si N, si NX dan juga si DX. Nah, anuitasnya pada usia 30 tahun 5 bulan tadi berapa hasilnya gitu ya, NX per DX gitu. Nah, karena tadi kita udah dapat ya di sini, udah dapat di sini gitu ya, NX, lalu juga ada si DX-nya berapa, kita tinggal
lanjutkan aja ke perhitungan ya, pembagian antara NX dan juga DX pada usia 30 tahun 5 bulan, dapatlah hasilnya 85,29. Nah, lalu kita juga menghitung ya nilai sekarang, artinya nilai yang harus disiapkan oleh perusahaan kalau misalkan resiko kematian itu terjadi gitu ya. Nah, berapa gitu ya? A 30,42 ya, sama tadi 30 tahun 5 bulan. Nah, perhitungannya dari MX dibagi dengan si DX-nya tadi. Karena tadi kita udah dapet nih ya si MX-nya, ya kan? Daripada penjumlahan si CX ya dari komputasi tadi, ya dibagi dengan si DX-nya berapa. Dapatlah hasilnya untuk 2,56574 ya, daripada nilai sekarang yang harus disiapkan oleh perusahaan gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu daripada nilai anuitas dan juga nilai sekarang. Nanti akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Seperti itu.